Orang tua saya ndak membuang saya tetap diterima. Nah, itu dikatakannya karena dia sebelumnya sempat memasuki hidup yang ya kita katakan kelam ya, dunia sana, gitu. Narkoba, alkohol, seks bebas dan seterusnya. Di antara anak-anak atau cucu-cucu Anda, barangkali ada juga yang demikian ini. Pernah satu kali saya ketahui seseorang yang dulu murid saya ketika setelah lulus mau pergi ke tempat kuliahnya di luar kota, ternyata di antara barang-barang yang dibawanya pergi ada satu hal yang menarik, yaitu boneka. Boneka kesayangannya yang dia miliki sejak kecil. Padahal bonekanya ya secara kasat mata tidak lagi bisa kita katakan boneka yang menarik ya. Sudah bolong-bolong, robek-robek. Ya untungnya cukup bersih karena secara teratur dibersihkan. Tetapi penampilannya tidak lagi menarik karena bukan boneka yang baru. Ya. Sudah sedikit bolong di sudut-sudutnya dan semacam itulah. Tetapi dia berkeras untuk membawa itu. Juga ada satu guling kecil yang juga menemani dia sejak kecil kalau tidur. Nah, dua hal itu berkeras di bawahnya meskipun orang tuanya mengatakan, kamu ini sudah besar mau kuliah masa bawa-bawa beginian ke sana. Tapi dia tidak mau melepaskan dua hal itu. Saudari-saudara terkasih, meskipun tidak persis sama dan tidak bisa dibandingkan begitu saja, tetapi gambaran itu terus terang muncul dalam hati saya ketika membaca dan merenungkan Injil yang barusan kita dengar. Kita ini barangkali mirip seperti boneka itu. Ya. Sudah jelek, sudah bolong-bolong sana-sini, ya, barangkali kurang dibersihkan, jadi kumal juga, kotor, dekil. Tetapi Bapa sebagai pemilik terus-menerus membawa kita kemana-mana. Kemanapun dia pergi istilahnya. Ya, saya tidak tahu Bapak mau pergi kemana. Tetapi saya bayangkan kita menjadi milik yang selalu melekat di hati Bapa. Tidak pernah kita ditinggalkannya. Sekotor, serusak, sedekil, kusam apapun, kita menjadi milik Bapa yang disayanginya. Apapun juga kondisi kita, kita disayanginya. Seperti diungkapkan salah seorang, ya saya sendiri baru tahu kalau dia ini artis, tapi seorang perempuan artis yang bercerita, dia menjadi bintang tamu dalam satu wawancara, satu acara, dikatakan, orang tua saya ndak membuang saya tetap diterima. Nah itu dikatakannya karena dia sebelumnya sempat memasuki hidup yang ya kita katakan kelam ya, dunia sana, gitu. Narkoba, alkohol, seks bebas dan seterusnya. Tapi dia katakan orang tua saya tidak membenci saya, orang tua saya tetap menerima saya tidak dibuang. Saudari-saudara terkasih, demikianlah Bapa kepada kita. Kita ini anak-anaknya. Seberapapun juga kita berdosa, kita tetap miliknya. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam bacaan yang pertama. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Allah. Jangan pernah lupakan hal ini. Kita adalah milik Allah. Maka di satu sisi, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa hidup seenaknya. Kita milik Allah. Kita hidup sebenarnya harus sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh sang pemilik. Karena sang pemilik sudah merencanakan mengatur hidup kita sedemikian rupa agar kita mengalami kebahagiaan.
di sisi lain, kalau kita merasa tersesat, hilang, seperti sendirian di dunia ini, ingatlah kembali bahwa selalu ada Allah, Bapa yang memiliki kita, yang menginginkan kita kembali, yang mencari kemanapun kita pergi dan tersesat untuk digendongnya agar kembali ke pangkuannya, agar kembali ke rumahnya, kembali merasakan kebahagiaan bersama Dia. Saudari-saudara terkasih, mari kita ingat baik-baik apa yang dikatakan Paulus. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Allah. Mari datang kepadanya dan berikan sukacita yang besar kepada Dia dan seluruh penghuni surga.